Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Hari ini pembelajaran tematiknya akan dipandu oleh Ibu Ayu. Nah, pelajaran tematik kita hari ini adalah muatan IPA, materi tentang daur hidup hewan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi daur hidup makhluk hidup yang ada di sekitar kita dengan baik. Yang kedua, dengan mengamati daur hidup dua makhluk hidup yang berbeda, siswa dapat membandingkan dua daur hidup dengan cermat. Masih selalu bersemangat kan anak-anak ibu guru? Yuk kita mulai pembelajaran kita hari ini. Di lingkungan kita banyak sekali hewan yang dapat kita jumpai. Di antaranya adalah kucing dan ayam. Kucing dan ayam serta makhluk hidup lainnya mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam hidupnya. Masih ingatkah kalian dengan pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh. Contohnya adalah jika hewan yang tadinya ukurannya kecil lambat laun jadi besar, artinya ada perubahan tinggi dan bobot yang dialami hewan tersebut. Itulah yang dimaksud dengan tumbuh. Perkembangan adalah proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan bicara, dan kemampuan berpikir. Contohnya adalah jika hewan saat masih kecil belum dapat berlari dengan kencang. Saat sudah dewasa, hewan bisa berlari dengan kencang. Nah, itulah yang dimaksud dengan perkembangan. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, fase dari lahir, tumbuh menjadi dewasa, dan kemudian menghasilkan keturunan disebut daur hidup atau siklus hidup. Sekarang kita amati daur hidup dari kucing. Tahapan tumbuh dan berkembangnya kucing adalah dimulai dari kucing dewasa yang melahirkan anak kucing. Kemudian anak kucing tumbuh menjadi kucing muda dan kucing dewasa. Sekarang kita amati daur hidup ayam. Tahap tumbuh dan berkembang ayam adalah dimulai dari ayam dewasa yang bertelur. Jika telur dierami dalam waktu beberapa lama, maka telur akan menetas dan menghasilkan anak ayam. Kemudian anak ayam akan tumbuh menjadi ayam dewasa. Berdasarkan perubahan bentuk tubuh hewan, daur hidup dibedakan menjadi dua, yaitu tidak mengalami metamorfosis atau ametamorfosis dan mengalami metamorfosis. Tidak mengalami metamorfosis maksudnya adalah selama tumbuh, hewan tidak mengalami perubahan bentuk, dari kecil hingga dewasa tidak ada yang berubah dari segi bentuk. Sedangkan metamorfosis adalah hewan yang mengalami berbagai perubahan bentuk selama hidupnya. Artinya ada perbedaan bentuk saat lahir dengan bentuk saat dewasa. Nah, sekarang dari penjelasan ibu guru sebelumnya, menurutmu ayam dan kucing termasuk hewan yang tidak mengalami metamorfosis atau hewan yang mengalami metamorfosis ya? Yap, jawabannya adalah ayam dan kucing termasuk hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan, kucing dari lahir itu tubuhnya sama dengan saat dewasa. Sudah ada bulu, sudah ada kaki, sudah ada kupingnya dua, dan segala macamnya. Kemudian seperti ayam. Ayam dari lahir itu sudah memiliki sayap, sudah memiliki kaki, dan sama bentuknya saat seperti dewasa. Sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut tentang metamorfosis. Metamorfosis dibedakan menjadi dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahapnya.
Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah hewan yang perubahan bentuknya hanya ada pada beberapa tahapannya saja. Sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri dari masing-masing jenis metamorfosis. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Ciri-cirinya yaitu terdapat perbedaan tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasa. Kedua, hewan mengalami tahap pupa atau kepompong. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu adalah kupu-kupu. Tahapan metamorfosis pada kupu-kupu dapat kita lihat pada gambar. Fase pertama, kehidupan seekor kupu-kupu itu dimulai dari telur. Dalam waktu beberapa hari, telur akan menetas menjadi larva yang berbentuk ulat. Ulat akan berganti kulit beberapa kali dan berubah menjadi pupa atau yang biasa kita kenal dengan kepompong. Dari tahap kepompong, barulah seekor kupu-kupu muda muncul kemudian tumbuh menjadi kupu-kupu dewasa. Kita amati tahapan metamorfosis pada kupu-kupu ini di setiap fasenya. Bentuknya berbeda ya nak ya. Dari telur bentuknya tidak sama saat jadi ulat, kemudian dari ulat berubah bentuk lagi menjadi kepompong. Kepompong menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, sehingga perbedaan inilah yang membuat kupu-kupu termasuk dalam metamorfosis sempurna. Karena ada 4 tahapan berbeda yang dilalui oleh kupu-kupu. Sekarang kita beralih ke metamorfosis tidak sempurna. Ciri-cirinya yaitu tubuh hewan saat lahir tidak terlalu berbeda dengan bentuk dewasa. Kemudian hewan tidak mengalami tahap pupa. Contoh hewan yang termasuk mengalami metamorfosis tidak sempurna itu adalah belalang. Metamorfosis belalang dimulai dari telur yang dalam waktu kira-kira 10 bulan akan menetas menjadi nimfa. Nimfa yang pertama ini belum memiliki sayap dan organ reproduksi. Nimfa ini akan mengalami tahap pertumbuhan dari pergantian kulit, pelepasan penutup keras, dan tumbuh sayap secara bertahap. Lihat gambar nimfa yang kedua. Nimfa terlihat mirip namun berbeda ya, karena nimfa yang pertama itu tidak memiliki sayap. Sedangkan nimfa yang kedua itu sudah memiliki sayap. Nah, nimfa tersebut akan tumbuh menjadi belalang dewasa yang sudah memiliki sayap secara utuh. Sekian materi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan kumpulkan tepat waktu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.